Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Fikri Fakhrihin selaku pembimbing kami dalam matkul ilmu kalam, dan yang kami hormati seluruh teman-teman kelas 2B baik dari Prodi PAI maupun dari Prodi PBA. Baiklah, langsung saja saya Rifka Aulia akan menjelaskan makalah tentang konsep hari akhir dan eskatologi dalam Islam. Langsung saja, yakni kehidupan akhirat dalam ajaran Islam itu diawali atau dimulai dengan peristiwa hari kiamat. Hari kiamat menurut Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta yang diawali dengan tiupan sangkakala pertama, yakni tiupan kehancuran serta kematian, yang diiringi dengan tiupan kedua, yakni kebangkitan manusia dari kematian. Peristiwa ini didahului dengan tanda surga, tanda-tanda kiamat sugro, dan tanda-tanda kiamat kubro. Jadi tiupan pertama itu adalah tiupan kehancuran dan kematian seluruh manusia. Jadi semua manusia akan mati. Tiupan kedua adalah kebangkitan manusia. Dan sebelum kiamat kubro ini datang, itu ditanda-tandai dengan kiamat-kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro ataupun kiamat kecil yakni dapat dikatakan dimulai pada saat Nabi Muhammad wafat. Kemudian peristiwa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan selainnya, itu termasuk kiamat sugro. Kiamat sugro saja seperti ini, apalagi kiamat kubro. Dan di sini orang-orang baik menjadi berkurang. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Munculnya gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Orang itu juga berlomba-lomba meninggikan bangunan. Pria menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya, wanita itu menyerupai pria. Dan juga terjadi banyak kasus pembunuhan. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar yakni berupa kemunculan Dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke Syam. Kemudian setelah hari kiamat barulah perjalanan yang sebenarnya itu dimulai. Eskatologi merupakan salah satu ilmu dasar dalam ajaran teknologi. Eskatologi diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang hari akhir, zaman seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. Eskatologi biasanya diartikan dengan peristiwa pada hari akhir, seperti kematian, hari pengadilan, dan juga hari kebangkitan, hari kiamat, dan semua hubungan manusia yang berkaitan dengan semua hal itu. Dalam agama Islam, yang mana Al-Quran sebagai kitab sucinya, di dalamnya terdapat banyak informasi mengenai pengetahuan eskatologi. Eskatologi itu biasanya diartikan dengan peristiwa pada hari akhir, seperti kematian, hari pengadilan, hari kebangkitan, hari kiamat, dan semua hubungan manusia yang berkaitan dengan hal itu. Dalam agama Islam, yang mana Al-Quran sebagai kitab sucinya, di dalamnya terdapat banyak informasi mengenai pengetahuan eskatologi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang hari akhir, surga dan neraka, penghakiman di akhirat, dan masih banyak lagi. Menurut Imam Ghazali, doktrin eskatologi menjadi peliar bagi tegaknya akidah seorang muslim.
Dalam Islam terdapat konsep akidah yang merupakan ajaran tentang keimanan terhadap keesaan Allah. Akidah ini merupakan keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diwujudkan oleh perbuatan. Inilah iman yang sebenarnya, dan qadar keimanan inilah yang memotivasi seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya. Yang kedua, ada mengetahui tanda-tanda hari kiamat menurut ajaran Islam. Tanda-tanda hari kiamat, hari akhir menurut ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda-tanda kecil dan yang kedua tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari akhir antara lain yakni munculnya fitnah dan kekacauan, meningkatnya kemaksiatan, dan munculnya dajjal kecil. Tanda-tanda kecil ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatnya kasus korupsi, penipuan, kekerasan, dan lain-lain. Dengan mengetahui tanda-tanda kecil hari kiamat, umat Islam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya beramal soleh dan mempersiapkan diri untuk menghadap hari akhir. Tanda-tanda besar hari akhir menurut ajaran Islam. Yang pertama, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj. Dan Dajjal akan menimbulkan fitnah dan kekacauan besar, sedangkan Nabi Isa akan membantu umat Islam dan menghancurkan Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj akan menimbulkan kerusakan besar di bumi. Tanda-tanda besar hari akhir ini akan menjadi pertanda bahwa hari akhir sudah dekat dan umat Islam harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan mengetahui tanda-tanda hari akhir menurut ajaran Islam, umat Islam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya beramal soleh. Seperti yang saya katakan tadi, sangat penting beramal soleh menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Dan di sini ada proses penghakiman pada hari akhir menurut Islam. Hari penghakiman ini diajarkan dalam salah satu rukun iman, yakni ajaran mengenai akhirat atau kiamat. Dalam agama Islam sendiri, ajaran mengenai akhirat atau kiamat ini merupakan unsur terpenting bagi kaum muslim setelah mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Al-Quran sangat sering mengajarkan mengenai hari akhirat dan apa saja yang akan terjadi di waktu itu. Seakan-akan jika ajaran iman dalam Al-Quran disederhanakan, maka hanya akan ditemukan dua ajaran iman utama, yakni mengenal Allah dan dunia akhirat. Proses penghakiman pada hari akhir ini menurut Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam agama Islam. Pada hari akhir, semua manusia akan dibangkitkan dari kematian dan dihadapkan pada penghakiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses penghakiman ini akan menentukan nasib manusia di akhirat. Apakah mereka ke surga ataupun ke neraka, tergantung amal mereka selama berada di dunia. Pada hari penghakiman, setiap manusia akan diberikan catatan amal perbuatan mereka yang dikenai sebagai buku catatan amal, yakni malaikat raqib mencatat amal baik kita dan malaikat atid mencatat amal buruk kita selama berada di dunia. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang makalah yang saya bacakan tadi. Kesimpulannya, hari akhir dan eskatologi dalam ilmu kalam menunjukkan bahwa konsep ini merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam. Pengetahuan mengenai eskatologi tidak hanya meliputi pemahaman tentang tanda-tanda akhir zaman, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, tetapi juga proses penghakiman pada hari akhir yang akan menentukan nasib manusia di alam
setelah kematian. Hal ini menekankan pentingnya bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan moral agar dapat menghadapi hari akhir dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang eskatologi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat Islam untuk beramal soleh, memperbaiki perilaku dan moral, memelihara keimanan dengan mengenali tanda-tanda kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.